Perkenalkan, nama saya Thomson Ray SIT. Saya dari kelas 10 Teknik Mekatronika 1. Jadi kali ini kita akan membahas tentang transistor. Di sini bisa kita lihat sudah ada simbol transistor. Yang sebelah kiri transistor NPN dan yang sebelah kanan transistor PNP. Jadi pada transistor NPN, sebenarnya transistor itu terdiri dari dua buah dioda yang dibentuk seperti ini sehingga menjadi sebuah transistor. Pada NPN, bagian yang B ini itu adalah kaki dari anodanya, dan sedangkan yang C dan E itu bagian kaki dari katoda. Sedangkan di PNP, yang bagian B ini adalah kaki dari katodanya, dan yang C dan E itu kaki dari anodanya. Dalam rangkaian dioda yang seperti ini, membentuk transistor seperti ini. Bagian yang C ini disebut dengan kolektor, bagian yang huruf E disebut dengan emitor, dan bagian B disebut dengan basis. Pada rangkaian dioda yang ini, yang bagian bawah ini disebut dengan dioda emitor, yang di atas disebut dengan dioda kolektor. Sehingga dalam transistor, tanda panah yang ini merupakan simbol dari dioda emitor. Jadi tegangan VBE dalam transistor itu adalah tegangan kerja dari dioda emitor yang besarnya 0,7 volt. Lalu pada yang PNP bisa kita lihat yang bagian C ini adalah dioda kolektor, yang bagian B bagian basis, dan yang E dioda emitor. Terus rangkaian dioda seperti ini membentuk transistor seperti ini juga. Sama kayak yang NPN, yang E itu emitor, B basis, C kolektor. Jadi pada PNP ini kita lihat panah yang ini. Panah yang ini tuh menunjukkan dioda emitor. Karena tegangan yang bekerja pada dioda emitor itu 0,7 volt. Jadi di sini juga besarnya sama, 0,7 volt. Lalu kita lihat pada simbol transistor yang di bawah ini, yang bagian NPN. Yang dimana bagian basis diberi 1 positif, dan bagian kolektor diberi 2 positif, dan bagian emitor diberikan 1 negatif. Artinya itu adalah transistor NPN akan bekerja jika bagian basis nilainya positif, dan bagian kolektor nilainya lebih positif, dan bagian emitor nilainya itu lebih negatif daripada tegangan basis. Jadi misalkan pada bagian basis nilainya adalah 2, di bagian kolektor nilainya harus lebih dari 2, misalkan 3, 4, dan seterusnya. Dan pada yang bagian emitor harus lebih negatif daripada nilai basis. Misalkan tadi basisnya 2, emitornya harus di bawah 2, seperti 1, 0, minus 1, dan seterusnya. Oke. Sedangkan kalau pada transistor PNP itu terbalik seperti yang di NPN. Jadi yang pada tegangan basis itu nilainya harus negatif, dan pada emitor nilainya harus lebih negatif daripada nilai basis, dan yang pada bagian kolektor nilainya harus lebih positif dari nilai basis. Misalkan nilai basisnya itu adalah min 1. Nilai emitornya itu harus lebih kecil daripada min 1, misalkan min 2, min 3, dan seterusnya. Sedangkan pada bagian kolektornya harus lebih positif daripada nilai basis. Jadi misalkan tadi nilai basisnya itu min 1, nilai kolektornya itu harus di atas min 1, bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu ada cara kerja dan grafik karakteristik transistor. Di sini ada contoh rangkaian transistor dengan bias basis. Transistor pada rangkaian ini menggunakan transistor NPN. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, tegangan kolektor harus lebih positif daripada tegangan basis, dan tegangan emitor harus lebih negatif dari tegangan basis.
Kalau tidak, transistor tersebut tidak akan bekerja. Tegangan basis kita sebut dengan VB dengan VC. VCC ini tegangan kolektor. Lalu ada RB atau resistor atau tahanan basis. Lalu ada RC, resistor kolektor yang menahan arus menuju kaki kolektor. Lalu untuk memahami grafik karakteristik, kita harus memahami dulu rangkaian yang ada di sini. Kita lihat ini IB. IB itu adalah arus basis yang merupakan akibat adanya suplai dari VBB. Sedangkan ini IC adalah arus kolektor yang merupakan akibat adanya suplai dari VCC. Lalu ada VBE. VBE itu tadi yang merupakan dioda emitor yang besarnya itu 0,7 volt. Lalu ada VCE. VCE ini adalah tegangan di kaki kolektor dan emitor. Lalu pada grafik karakteristik kita lihat sumbu X ini merupakan VCE. VCE itu adalah tegangan pada kolektor emitor. Sedangkan pada sumbu Y itu adalah IC yang merupakan arus yang mengalir dari VCC menuju kaki kolektor yang melewati tahanan RC. Jadi kita lihat pada grafik ini ada IB, di mana IB itu adalah arus dari VBB yang menuju ke basis. Sehingga jika pada VBB-nya 0, tetapi pada IC-nya tetap ada suplai menuju kolektor, berada pada kondisi awal yaitu IB0. Yang ini, IB0. Kalau pada IB0, kita proyeksikan ke sumbu Y, yang dimana sumbu Y itu adalah IC, yang berarti nilai IC di sini itu adalah sangat kecil, bahkan mendekati 0, yang berarti transistor ini belum bekerja. Dan kalau pada VBB itu kita perbesar, maka IB-nya akan juga semakin besar. Sehingga pada grafik IB yang lebih besar di sini ada IB1. IB1 jika kita proyeksikan lagi pada sumbu Y akan menunjukkan IC1. Artinya IC yang mengalir dari VCC sampai ke emitor nilainya itu semakin besar. Jika pada VBB-nya diperbesar lagi, maka IB-nya juga akan semakin besar, mulai dari IB2 ke IC2, IB3, IC3, dan seterusnya. Tapi pada kondisi tertentu, ketika IB-nya ditambah, IC-nya itu bisa nilainya tetap dan tidak akan bertambah nilainya. Misalkan pada IB4 jika diproyeksikan ke sumbu Y akan menunjukkan IC4, yang dimana IC4 ini adalah nilai maksimum. Pada IC4 yang mencapai titik maksimum tersebut disebut dengan saturasi, yang artinya transistor sudah jenuh, sudah mencapai titik maksimumnya. Sedangkan pada kondisi awal yang tadi, yang dimana IB-nya sangat kecil atau bahkan mendekati 0, itu disebut dengan cut off. Ya, disebut dengan cut off. Lalu ketika titik saturasi dan titik cut off itu digabungkan, disebut dengan daerah aktif. Jadi daerah aktif itu kira-kira letaknya di sini. Daerah aktif. Ketika saturasi dan titik cut off itu digabungkan. Lalu pada titik ini menunjukkan kondisi cut off. Yang dimana kalau kita proyeksikan ke sumbu Y, yang dimana sumbu Y itu menunjukkan IC, maka IC-nya akan menunjukkan nilai 0. IC atau bahkan mendekati 0. Dan ketika IC-nya 0, maka VCE-nya itu sama dengan nilai VCC. Oke. Sedangkan pada kondisi saturasi itu ada di titik yang ini. Yang dimana isinya itu menunjukkan nilai maksimum.
IC sama dengan IC maksimum atau IC saturasi yang dimana ketika IC-nya itu menunjukkan angka maksimum, VCE-nya itu nilainya adalah 0. Nah, oke, VCE sama dengan 0. Yang berarti ketika VCE-nya itu menunjukkan nilai 0, seakan-akan kolektor emitor itu terhubung singkat. Nih, yang di bagian sini. Artinya arus itu langsung menuju dari kolektor menuju ke emitor. Sedangkan pada kondisi cut off, ketika IC-nya 0, berarti seakan-akan kolektor dan emitor itu seperti rangkaian yang terbuka. Maka besarnya VCE itu sama dengan besarnya VCC. Karena kondisi cut off itu seperti rangkaian yang terbuka pada emitter kolektornya. Lalu ada analisa garis beban. Ketika kondisi cut off, IC-nya itu 0. Artinya tidak ada arus yang mengalir pada kolektor emitor. Sehingga pada kolektor emitor itu seakan-akan adalah rangkaian yang terbuka. Jadi kalau misalnya diuraikan dengan hukum Kirchhoff, VCC sama dengan IC dikali RC ditambah VCE. Lalu VCC sama dengan IC-nya tadi 0. Di sini 0 dikalikan dengan RC. Lalu ditambah dengan VCE. VCE itu tegangan kolektor emitor tadi. Lalu perkalian 0 dengan RC itu hasilnya 0. Lalu VCC sama dengan 0 ditambah dengan VCE, yang dimana kita mendapatkan VCC itu sama dengan nilai VCE. Sedangkan pada kondisi saturasi, rangkaiannya masih sama. Pada saat saturasi, IC sudah tidak lagi bertambah. Dan karena IC tersebut sudah mencapai nilai maksimum. Pada kondisi maksimum, seakan-akan kolektor emitor itu seperti rangkaian yang tertutup. Sehingga arus itu mengalir pada kolektor ke emitor. Maka jika dibuat dengan persamaan Kirchhoff itu seperti ini. VCC itu adalah IC dikali RC lalu ditambahkan dengan VCE. Jadi VCC dikurang VCE itu adalah IC dikalikan dengan RC. IC sama dengan VCC dikurang VCE per RC sama dengan IC saturasi atau IC maksimum. Jadi VCE pada kondisi saturasi itu nilainya tuh 0. Lalu transistor sebagai saklar. Transistor sebagai saklar itu memanfaatkan kondisi transistor tadi. Ada yang cut off dan saturasi. Pada kondisi cut off, seperti yang kita udah bahas sebelumnya, kondisi cut off ini IC-nya adalah 0. Sehingga seakan-akan kolektor emitor pada kondisi cut off itu adalah rangkaian terbuka. Dan pada rangkaian terbuka tidak ada arus yang mengalir. Sedangkan pada kondisi saturasi, seperti yang udah jelaskan tadi juga, IC-nya itu mencapai nilai maksimum. Sehingga pada kolektor emitornya itu seakan-akan seperti rangkaian yang tertutup. Nah, sehingga arus dapat mengalir dari kolektor ke emitor. Dan pada kondisi saturasi, VCE-nya itu adalah 0. Oke, sekian video dari saya. Mungkin segini saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kalau ada salah kata atau ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih belajar. Sekian dan terima kasih.